Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan bit FI atau bit injeksi, di mana kondisi bit FI atau bit injeksi ini kondisinya mogok. Beliau yang punya motor datang ke sini dorong, kondisi motornya off total. Nah, apa yang menjadi penyebab atau faktor utama bit FI injeksi ini kondisinya mogok? Mari kita lihat. Kita lihat seksama. Kontak kita on kan masih nyala. Nah, ini sinyal injeksi kode mil masih nyala dan starter off. Starter nggak mau di starter. Ini kita coba rating, klakson hidup, tapi starter nggak mau. Nah, kita langkah sederhana, kita cek dulu apakah full pumpnya dengung. Ternyata full pumpnya masih dengung, berarti ini bagian kemungkinan ini bagian pengapian. Kita cek dulu. Nah, ini bagian sekring-sekring sudah kita cek, nggak ada yang putus, relay-relaynya normal dan akinya normal. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kita cek tadi bagian busi itu mati. Dalam arti pengapian di kabel busi atau coil kita sudah cek tadi ini sudah kita coba pakai busi baru, tetap nggak ada keluar api. Anehnya aki hidup, kode mil nyala atau kode mil injeksi di bagian speedo nyala dan full pump dengung, tapi api hilang. Nah, nanti kita akan cek. Biasanya kalau api hilang itu satu set, satu paket dengan kondisi full pump nggak dengung, di speedo hilang, sekring putus mungkin gitu kan. Cuman untuk saat ini, untuk motor bit injeksi ini full pump dengung, sekring nggak ada yang putus. Habis itu di bagian speedo kode mil injeksi nyala, berarti kondisi normal. Satu permasalahan, pengapian busi hilang. Kalau bagian ECU biasanya jarang. Kalau ECU mati biasanya akan mati total. Dari full pump, dari pengapian semuanya hilang. Kita akan cek dulu. Kita akan lihat di bagian sini. Ini kita curiga switch standar samping. Kemungkinan ini akan bermasalah di sini. Kita cek dulu ini jalur kabel masuk ke, nah bagian sini di box ada kabel naik ke atas sampai soket. Di bagian belakang roda depan ini ada soket jalur dari switch standar samping. Nah di sini. Nah di sini ternyata sudah kita temukan. Nah ini ada kabel switch standar samping putus. Bisa kita saksikan bareng. Nah di sini ada kabel switch standar samping di sini. Nah ini ada terputus kabel. Bisa teman-teman lihat semua di sini. Ini adalah kemungkinan, ini adalah ulah tikus. Kemungkinan karena dilihat dari kerat-keratnya, ini potongan kayak digigit tikus. Nah ini banyak kotoran berhamburan di sini. Ada padi-padi, ada kabel-kabel potongan di bawah. Berarti ini memungkinkan untuk dimakan atau dikerat tikus, yang menyebabkan kabel ini putus. Kalau seandainya kabel ini masih katakanlah masih ada nyambung, kemungkinan masih hidup. Logikanya kabel ini putus dan apinya hilang, tapi kondisi full pump dengung. Nah kita akan cek dulu, kita akan sambung dulu kabel ini. Kenapa bisa putus? Kelihatannya ada kerat-kerat atau dikereket sejenis tikus. Kita akan nanti sambung dulu dua kabel kecil dari jalur soket menuju ke switch standar samping. Kita akan gabung dulu, kita sambung dulu. Kalau seandainya kabel ini sudah kita sambung masih tetap belum hidup, katakanlah masih belum keluar api dari koil busi, berarti kita nanti akan cek faktor lain. Tapi yang pasti kita yakin ke bagian ini karena pengapian hilang yang sudah pernah kita temui. Pengapian hilang biasanya akan satu set dengan
kondisi full pump nggak dengung, karena massa body yang ditimbulkan dari magnet ini dia satu paket dengan magnet, massanya full pump, massanya injektor, massanya kabel coil ini jadi satu. Jadi satu massa dia dipecah menjadi 3 bagian, full pump, injektor sama coil. Kalau seandainya ini salah satu putus, berarti kemungkinan ada jalur kabel yang lepas ataupun putus. Nah, seperti yang kita lihat tadi, ini bagian jalur switch standar samping ini adalah pemutus arus, pemutus jaringan atau kabel bodi yang menyebabkan apinya ini hilang. Kita sudah pernah atau sering menemui bahwa bagian switch standar samping ini adalah pemutus arus, pemutus bodi dari yang masuk ke bagian ECU, tapi ini khusus jalurnya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang pernah ngalami seperti ini, silahkan berdiskusi di sini. Silahkan kritik dan saran untuk teman-teman mekanik, silahkan kritik dan saran, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lebih senang sekiranya teman-teman mekanik bisa nimbrung di sini bareng, tukar pengalaman bareng di sini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Untuk teman-teman yang bukan mekanik, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir, dengarkan penjelasan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Sekiranya ada manfaat tayangan ini, silahkan like, comment, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan nggak ketinggalan update-update terbaru kita dalam dunia perbengkelan bersama channelnya kita, Kuli Bengkel. Oke, lanjut ke video. Untuk teman-teman yang sekiranya belum jelas, silahkan tanyakan di bawah video, kolom komentar. Nanti kita akan bantu diskusi, nanti kita akan bantu jawab. Mudah-mudahan kita bisa membantu menyelesaikan permasalahan teman-teman yang ada di rumah mungkin. Oke, kita lanjut ke video. Kita sambung dulu dua kabel kecil yang menuju ke jalur switch standar samping. Kalau seandainya ini sudah kita sambung, kita tes dulu. Mudah-mudahan berhasil, nggak ada masalah yang lain. Karena sekali lagi sudah kita cek coil normal, kabel coil nggak ada yang lepas ataupun putus. Habis itu lanjut ke bagian injektor, full pump sudah kita cek, ternyata full pump normal dengung. Yang hilang atau permasalahannya cuman api busi hilang. Mudah-mudahan cuman ini, nggak ada faktor lain. Sekali lagi, karena motor ini riwayat beliau yang punya motor cerita kalau motor ini sudah beberapa hari di gudang, katakanlah nggak dipakai. Jadi singkat cerita, setelah beberapa hari nggak hidup, dihidupin kok nggak mau. Padahal aki hidup, kondisi mil injeksi nyala, full pump dengung. Berarti beliau juga curiga mungkin ada sesuatu atau kabel yang nggak connect ke bagian hidup starter. Di engkol pun juga nggak mau. Sekali lagi kita lihat di bagian atau di bawah kabel putus ini ada beberapa butir padi dan kabel berhamburan di bawah, bekas kereketan tikus. Kita yakin bahwa motor ini bisa dibilang menjadi sarang tikus. Untuk beberapa hari motor nggak dipakai, berarti untuk katakanlah sempat tikus masuk ke dalam, karena buktinya ada di bawah. Jadi nggak mungkin kalau seandainya kabel ini putus mungkin ketarik ataupun keropos, itu nggak mungkin karena ada potongan kabel di bawah bekas kereketan tikus. Oke, sampai di sini penjelasan kita bisa diterima teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya yang belum jelas, sekali lagi tanyakan di bawah kolom komentar. Kita nanti akan bantu jawab. Nanti kita akan bantu diskusi. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan teman-teman permasalahan teman-teman. Sekali lagi, kondisi penyakit bit FI atau bit injeksi seperti ini sudah beberapa kali kita ngalami putus di sini. Tapi faktornya beragam ya. Kadang ada yang putus karena tikus seperti ini,
ada yang karena keropos, ada yang karena mungkin faktor lama nggak dicek, jadi terlepas, bisa kabelnya ketarik. Nah, kita lihat apakah apinya muncul dari busi. Nah, ini ada ya percikannya. Nah, ini bisa kita saksikan sudah keluar api dari busi. Oke, kita tinggal pasang busi, kita tes. Kemungkinan nggak ada faktor lain karena api sudah keluar dari busi, berarti kondisi seharusnya sudah normal. Kalau seandainya nanti misalnya dihidupin masih ada kendala, misalnya berebut atau apa, kita cari faktor lain. Karena yang pasti intinya motor sudah mau hidup. Masalah berebut atau segala macam nanti kita katakanlah urusannya lain, entah mungkin servis atau apa. Yang pasti motor ini harus hidup dulu. Lihat kondisi api busi sudah normal, berarti motor ini seharusnya sudah nggak ada masalah. Oke, kita coba pasang dulu businya. Kalau dulu pernah kita alami, ini biasanya kabel bodinya yang menuju ke bagian box sekring itu terlepas. Ya berarti menandakan kalau pengapian semuanya total hilang. Pengapian hilang, full pump nggak dengung. Nah, itu biasanya satu paket. Itu sinyal masanya hilang yang menyebabkan semua kelistrikan mati. Untuk kelasnya injeksi. Karena ini di sini ada sekringnya banyak, kalau nggak salah 4 atau 5 biji, yang satu untuk cadangan, ya berarti yang 4 berfungsi normal. Oke, kita pasang busi, kita tes. Kita tes, kita coba apakah motornya mau hidup. Nah, berarti sudah normal. Oke, permasalahannya ternyata di sini. Oke, terima kasih matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.